Salam sejahtera buat kita semua. Selamat hari Minggu. Marilah kita mengambil saat teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah. Tenangkan hati dan pikiran kita. Jadikanlah ibadah di rumah layaknya seperti ibadah di gereja. Biarlah hati kita bersukacita menyambut kehadiran Tuhan dalam ibadah kita di rumah masing-masing. Marilah kita berdiri. Kita meyakini bahwa ibadah online ini terjadi karena pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, sesudah bangkit, Yesus menjumpai murid-muridnya secara bergantian dan di waktu dan tempat yang berbeda. Kali ini Yesus menjumpai para murid dalam ruangan terkunci. Namun Yesus mampu menembus ruangan itu. Tidak ada yang dapat menghalanginya. Kedatangannya untuk memulihkan para murid yang mengalami ketakutan. Ia menyampaikan damai sejahtera. Sayangnya, Thomas tidak ada bersama mereka. Ia tidak begitu saja percaya. Thomas meminta bukti, katanya, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya." Yohanes 20 ayat 25. Yesus menunjukkan luka bekas penyaliban itu. Ia yang bangkit tidak menunjukkan keperkasaannya, melainkan luka-lukanya. Saudara-saudara, setiap orang punya luka, tetapi tidak semua orang bisa berdamai dengan lukanya. Peristiwa Yesus menunjukkan lukanya hendak mengajar dan memulihkan kita dari luka-luka yang kita alami. Ia mau menggantikan luka-luka kita dengan damai sejahtera. Melalui tema khotbah hari ini, penerima damai sejahtera, biarlah kita menjadi orang yang dapat menerima pemulihan dari Yesus dan mengalami damai sejahtera itu.
Umat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian dari PKJ 178, bait pertama sebanyak 2 kali, Allah mengutus. Saudara-saudara, saya mengajak kita hening sejenak. Tidak dapat disangkal, kita adalah manusia yang rapuh, gampang terluka ketika mengalami luka. Kita menyembunyikan luka itu. Kita menjadi orang yang menyimpan kesalahan orang lain. Kita menjadi orang pendendam, sehingga sulit mengampuni. Sebagai orang yang terluka, kita juga menjadi orang yang suka melukai orang-orang yang dekat dengan kita. Entah itu pasangan kita, suami atau istri kita, anak-anak atau orang tua, dan teman-teman kita. Melalui ucapan yang membentak dan menyakitkan, mendiamkan mereka, dan dengan sikap-sikap tidak terpuji, kita melukai mereka. Padahal Tuhan memanggil kita bukan untuk melukai, melainkan meneruskan damai sejahtera yang sudah kita terima darinya. Dalam keberdosaan kita, marilah kita mengakui dan menyesali di hadapan Tuhan. Saudara diberi kesempatan untuk mengakui dosa-dosanya secara pribadi. Kita memohon Tuhan memulihkan luka-luka kita, dan memohon ampun kalau kita juga sering melukai orang lain. Tuhan, inilah pengakuan dosa kami yang kami sampaikan dengan tulus dan jujur di hadapan-Mu. Ampunilah seturut dengan belas kasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus penebus dosa kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Berita anugerah. Barang siapa mengakui dosanya dan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan bertekad untuk tidak melakukan dosa yang sama, maka kepadanya diberi berita anugerah. Roma 3 ayat 23-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma
karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah umat, kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 361, bait pertama dan keempat, Di Salibmu Ku Sujud. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Hari ini kami memasuki Minggu Paskah yang kedua. Berita kebangkitan terus bergema. Tapi nampaknya juga tidak selalu mudah untuk begitu saja dipahami. Termasuk juga para murid yang mengunci di ruangan. Mereka penuh ketakutan. Namun Engkau tidak membiarkan ketakutan itu menguasai para murid. Engkau menyatakan damai-Mu, damai sejahtera. Pada saat ini kami pun percaya. Di tengah-tengah kecemasan, kekhawatiran kami, Engkau mau menyatakan damai sejahtera itu. Mampukan kami untuk menjadi orang-orang yang dapat menerima damai sejahtera yang Engkau berikan kepada kami. Kuasai kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi tinggal diam di hati kami, di sana menjadi sumber damai sejahtera itu. Dan Roh Kudus jugalah yang menguatkan kami untuk menjadi pelaku firman. Sertai anak-anak-Mu yang pada saat ini terlibat dalam pembacaan firman Tuhan, pendarasan Mazmur, bahkan hamba-Mu yang menguraikan khotbah ini. Pakailah mereka dengan leluasa. Pakailah media online ini sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang membawa sukacita dan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Sumber damai sejahtera itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 hingga 35. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus,
dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaan itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikianlah sabda Tuhan. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, dan yang meleleh turun ke janggut harum, dan ke leher cupanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti embun yang turun dari gunung Hermon ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Bacaan kedua dari 1 Yohanes 1 pasal 1 hingga pasal 2 ayat 2. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan dan berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti
Dia di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hai ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah perdamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini pembacaan Injil terambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes 20 ayatnya yang ke-19 sampai dengan 31. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci.
Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu beroleh hidup dalam namanya. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, penerima damai sejahtera. Kalau saya bayangkan kalimat tema ini, pastilah si penerima itu adalah orang yang betul-betul beruntung. Orang yang betul-betul kelimpahan anugerah. Penerima damai sejahtera, bukan penerima hal-hal yang tidak menyenangkan. Namun nampaknya tidak mudah untuk orang bisa menerima damai sejahtera. Contohnya nanti kita akan belajar dari kisah para murid setelah kebangkitan Yesus. Sembunyi. Apa alasan orang bersembunyi? Menurut saya, minimal ada 2 alasan orang bersembunyi. Yang pertama, sembunyi bermain. Ya, waktu kecil kita suka bermain petak umpet. Saya masih ingat. Rasanya paling bangga kalau saya ngumpet, kemudian sulit untuk ditemukan. Ada kisah sedikit waktu kami anak-anak. Saudara-saudara, neneknya teman saya siap sedia kalau mau meninggal. Persiapannya apa? Persiapannya dia membeli peti mati. Peti matinya besar, berbentuk cengkih, bunga cengkih. Orang di tempat saya mengatakan itu tambelak. Saudara-saudara, ketika main petak umpet supaya enggak mudah ditemukan, sebagian dari kami ngumpetnya di dalam peti mati itu. Di dalam peti mati, lalu kami ngumpet. Betul, sulit sekali ditemukan. Karena orang punya bayangan, image yang tidak baik terhadap peti itu. Saudara-saudara,
Semakin sulit ditemukan, kita menjadi semakin bangga kalau ini dalam permainan petak umpet. Permainan petak umpet bisa berlanjut sampai dewasa. Kita senang membuat kejutan, bersembunyi, lalu tiba-tiba muncul dan mengejutkan orang yang kita cintai. Lalu kemudian kita tertawa sama-sama. Alasan pertama, kita sembunyi karena main petak umpet. Alasan kedua, kita bersembunyi karena takut. Saudara-saudara, bukankah ketika kita merasa terancam, ketakutan, maka kita mencari tempat yang aman, terhindar dari ancaman itu, sembunyi serapat mungkin. Kita bersembunyi menghindari kerusuhan, kita bersembunyi menghindari huru-hara, kita bersembunyi juga dari penagih hutang. Sembunyi dari persoalan hidup dan akhirnya melarikan diri dari kenyataan yang tidak kita sukai. Jelas, ketika para murid bersembunyi dalam sebuah kamar di sebuah rumah dengan pintu terkunci. Ini bukan sedang main petak umpet. Atau mereka ingin membuat kejutan. Bukan itu saya kira. Mereka bersembunyi oleh karena merasa terancam. Mereka bersembunyi karena ketakutan. Guru dan Tuhan mereka baru saja dieksekusi dengan cara yang kejam, cara yang biadab. Disalibkan itu. Tentu saja mereka berpikir bahwa orang-orang yang membencinya, membenci guru dan Tuhan mereka, ini akan berusaha terus-menerus mengejar mereka, menumpas para pengikutnya. Mereka membayangkan para serdadu, petinggi-petinggi Yahudi dan penjaga-penjaga bait Allah ini pasti akan mengerahkan kekuatan mereka, akan mengerahkan intelnya, mata-matanya, akan mengerahkan pasukannya, dan apa saja yang mereka punya untuk membasmi gerakan Yesus yang dicap menodai agama Yahudi ini. Maka sangat logis kalau para murid ini mencari tempat sembunyi yang dipandang aman. Bacaan Injil yang tadi kita simak, mereka itu berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci rapat. Ada kata menarik disebut pintu-pintu. Berarti ini lebih dari satu pintu. Bisa saja tempat itu merupakan sebuah ruangan. Ada beberapa pintu bisa masuk ruangan itu. Sama nih seperti di gereja kita. Ada 1, 2, 3 pintu yang bisa masuk ke ruangan kita ini, ke gereja ini. Nah, saudara-saudara, agar merasa aman, mereka mengunci semua pintu-pintu masuk ke situ. Atau bisa juga yang disebutkan pintu-pintu ini berupa ruangan, aksesnya cuma satu, jalan keluar masuknya itu hanya satu, tetapi disekat oleh beberapa lapis pintu. Dan pintu-pintu itu yang berlapis mereka kunci semuanya. Ada juga kan rumah-rumah yang seperti itu. Diteralis, dikunci, pintunya digembok. Lalu kemudian ada lagi dilapisi oleh
tembok yang tinggi, dikunci lagi, ditambah ada anjing penjaga, ditambah ada alarm, ada CCTV dan lain sebagainya. Alasannya keamanan. Tentu ya mungkin tidak salah juga. Tapi di sisi yang lain itu mencerminkan bahwa orang yang di dalamnya insecure, dalam keadaan tidak aman nih. Maka semua-muanya dilapis-lapisin. Nah, bisa jadi pintu-pintunya ini banyak. Apapun yang dapat kita bayangkan, ini menunjukkan bahwa para murid bersembunyi dengan rapi dalam ruangan yang rapat terkunci itu. Saudara-saudara, pintu-pintu yang terkunci secara tidak langsung ini mencerminkan kedalaman hati. Hati yang terkunci. Hati yang tidak merasa aman. Hati yang tidak merasakan damai sejahtera. Hati yang seperti ini akan terkunci rapat-rapat. Cobalah kita periksa diri kita. Di mana hati kita diliputi oleh ketakutan, ketidaksukaan, tidak ada damai sejahtera, maka akan tercermin dari sikap kita yang menutup diri. Kita tidak suka dengan orang lain, maka kita akan menutup diri. Janganlah, saya jangan ketemu dengan orang itu. Kita takut dengan penagih utang. Kita katakan kepada anak kita, tidak ada papa di sini. Kita menutup diri. Kita takut terhadap ancaman. Kita tidak akan mungkin pergi ke situ. Menutup diri. Kita sembunyi, bahkan melarikan diri dari persoalan yang seharusnya kita hadapi, kita tangani. Saudara-saudara, petang hari, pada hari pertama kebangkitan Yesus itu, Ia menampakkan diri kepada para muridnya yang sedang dibelenggu oleh ketakutan, dicekam oleh ketakutan yang luar biasa. Yesus menerobos pintu-pintu yang terkunci itu. Tiba-tiba Ia hadir di tengah-tengah pesimisme dan ketakutan, lalu mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Shalom alaikum. Tentu saja para murid ini terkejut. Sangat mungkin mereka menyangka yang ada di hadapannya itu adalah hantu. Hanya hantu kata mereka mungkin dalam bayangannya, yang tiba-tiba ujug-ujug ada di depan mereka padahal semua kuncinya tertutup. Saudara-saudara, Yesus mengerti ketakutan mereka. Lalu Ia membuktikan kepada para muridnya itu bahwa yang hadir adalah dirinya. Benar-benar dirinya yang berdiri di hadapan mereka. Ia menunjukkan tangan dan kakinya, serta luka yang menganga pada lambungnya. Mengapa Maria Magdala dan para murid tidak langsung mengenali Yesus? Bukankah Yesus begitu dekat dengan mereka? Bukankah baru tadi pagi mereka dihebohkan dengan kabar Yesus bangkit, kubur kosong? Rasanya belum begitu lama mereka mengenal Yesus dari dekat sekali. Dan mustahil sesingkat itu mereka lupa wajah Yesus, lupa penampilan Yesus. Saudara-saudara, pagi tadi Maria mengenali Yesus baru
pada waktu Yesus memanggil dengan namanya, Maria. Dan para murid ini baru mengenalinya ketika ia menunjukkan luka-lukanya. Mereka menjadi asing dan buta terhadap kehadiran Yesus oleh karena harapan-harapan mereka yang tidak terpenuhi. Mereka menjadi buta oleh karena perasaan kehilangan yang begitu mendalam dan dikuasai rasa putus asa. Saudara-saudara, dengan cara yang sama, Anda, saya, kita pun dapat menjadi buta. Oleh karena ketakutan, oleh karena kesedihan, kehilangan, dan kesusahan kita. Kita menjadi buta dan tidak lagi dapat melihat harapan. Tidak dapat melihat janji. Tidak dapat melihat kasih setia Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang terbelenggu dengan urusan-urusan yang berpusat pada diri sendiri. Saudara-saudara, bukankah itu? Ketika kita terbelenggu masalah kita sulit melihat secercah cahaya harapan. Nah, dalam perjumpaan yang singkat ini, Yesus mengubah kelompok orang-orang yang ketakutan, kebingungan, putus asa menjadi komunitas yang dipenuhi cinta kasih. Dalam kelompok itu, dalam komunitas para murid itu, mereka dihimpun bersama, diteguhkan, dikuatkan. Mereka diteguhkan untuk menjadi seperti dirinya yang bersedia meneruskan misi Bapaknya. Untuk menyatakan wajah Allah yang penuh belas kasih. Allah yang berbela rasa dan mengampuni. Dan untuk memberikan hidup abadi kepada semua orang yang menerima Dia. Saudara-saudara, Yesus menunjukkan kepada mereka, kepada murid-muridnya, tanggung jawab yang harus mereka pikul. Kalau para murid menjadi seperti Yesus dan tinggal di dalamnya, maka mereka akan membebaskan orang dari kekerasan, dari kebencian, dari belenggu dosa, dari ketakutan dan putus asa. Sama seperti para murid, bisa saja pada saat ini hati kita terkunci. Kita terbelenggu dengan kesedihan, dengan kesusahan kita. Kita terbelenggu dengan kehilangan orang yang kita kasihi. Kita tersandra oleh sakit penyakit kita, oleh kebutuhan ekonomi, oleh pekerjaan yang sulit. Kita menutup rapat pintu hati kita ini untuk melihat secercah harapan. Saudara-saudara, yakinlah bahwa Yesus sanggup menembus dinding dan pintu hati kita yang terkunci ini. Ia mampu menyapa dan memberikan pengharapan. Ia pun menyatakan hal yang sama saat ini kepada Anda, kepada saya. Damai sejahtera bagi kamu. Yesus mengatakan bahwa Ia mencintai kita dan mengampuni segala kesalahan dan keraguan kita. Sama seperti kepada para murid-Nya, Ia tidak mencela, Ia tidak menghakimi. Demikian pula Ia tidak mencela dan menghakimi kita atas kedegilan dan kekerasan hati kita. Ia tidak menuding kita sebagai pengkhianat. Meski benar, kerap kali kita menjadi pengkhianat dengan mengingkari kebenaran yang diajarkannya. Di matanya kita adalah istimewa dan berharga. Oleh karena itu Ia rela mati
untuk Anda, untuk saya. Kita adalah anak-anak Allah yang terkasih, yang tidak dibiarkannya satupun hilang. Ketika Dia telah menembus pintu-pintu hati yang terkunci, merangkul dan menyapa kita dengan damai sejahteranya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Diam saja atau menolaknya? Ataukah kita menyambutnya dengan sukacita dan menyediakan diri untuk dipulihkan? Kita memberi diri dan membuka hati untuk dipulihkan dari luka-luka kita. Kita tidak dimintanya memperlihatkan kehebatan kita untuk dapat menerima damai sejahteranya. Tidak. Melainkan bersedia membuka luka-luka kita. Luka-luka batin yang mungkin sudah bertahun-tahun terpendam. Luka-luka ini yang membuat kita menjadi curiga satu dengan yang lain. Luka-luka kita yang membuat pandangan menjadi negatif. Melihat orang dari sisi negatifnya, kejelekannya saja. Luka-luka kita itu juga sulit untuk mengampuni. Dan kemudian hanya memendam dendam kesumat kita. Kejengkelan kita. Sehingga itu semua menjadikan hidup kita diwarnai oleh ketakutan, kekhawatiran, dan tidak ada damai sejahtera. Saudara-saudara, rupanya itu penyakit kita. Dan kita tidak menyadari serta tidak mau ini mengeluarkan luka itu untuk dipulihkan. Pantaslah kalau damai sejahtera tidak kita rasakan. Saudara-saudara, pada hari ini saya mau mengajak kita semua. Jadilah orang yang pantas menerima damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Caranya sangat mudah dan sederhana. Jangan keraskan hatimu. Jangan terus mengunci hatimu. Bukalah dan sambut damai sejahtera itu. Karena memang sudah ada. Damai sejahtera itu sudah ada dalam kuasa kebangkitannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Umat Tuhan, marilah kita bersama orang percaya dari segala tempat dan abad kita mengucapkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, walaupun dalam kedegilan kami sama seperti para murid itu, namun Engkau terus-menerus setia. Engkau memberikan rahmat damai sejahtera-Mu, mengajak kami untuk pulih. Biarlah Engkau juga yang menolong kami untuk bersedia memperlihatkan luka-luka kami.
Kristus memberi contoh itu. Biarlah kami juga dapat melakukannya sehingga luka-luka kami dipulihkan oleh luka-luka Kristus itu, menjadi sembuh, dan kami menjadi manusia ciptaan baru yang siap diutus sama seperti Bapa mengutus Kristus. Bapa di surga, kami tetap berdoa untuk perjalanan kehidupan kami ini. Kami berdoa untuk gereja kami, Tuhan, yang menolong supaya setiap apa yang dilakukan, program pelayanan yang baru, dan juga dengan semangat yang baru, dalam kondisi yang baru yang harus kami sesuaikan ini, Tuhan menyertai dan menolong, melindungi kami semua. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang masih harus terus berjuang, bergumul untuk masalah-masalah yang sedang dihadapinya. Tuhan yang menolong untuk dapat mengatasinya. Bapa di surga, kami pada akhirnya juga mau menyerahkan setiap pribadi kami masing-masing. Saat ini di rumah kami masing-masing, Tuhanlah kiranya yang menghadirkan damai sejahtera itu, sehingga setiap kami mengalami cinta kasih dan membagikannya juga untuk yang lain. Inilah doa kami ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita menyiapkan persembahan kita. Firman Tuhan dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 mengatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Berdasarkan firman Tuhan ini, marilah kita menyiapkan persembahan kita. Memberi persembahan bukan karena Tuhan kekurangan, melainkan karena Dia ingin mengajak kita untuk melayani di ladang-Nya. Penyerahan persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA GKI Mangga Besar nomor 6840299340, atau saudara dapat memasukkannya dalam amplop, tuliskan nama saudara dan jumlah nominal persembahan. Kemudian bisa dititipkan di kantor gereja pada jam kerja penata usaha melalui Saudari Yuni. Mengiringi persembahan, marilah kita menyanyikan pujian dari NKB 199, bait pertama, ketiga, dan keempat. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang
cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Telah ku perhatikankah sesama, atau ku biarkan tegar? Ku patut mengantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Ku tak mau lebih lama dalam jurang, ku panjat dindingnya terjang. Dunia yang kan binasa memerlukan berita kasih Allah yang kekal. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Marilah kita membawa persembahan di dalam doa. Bapa di dalam Kristus Yesus, Engkau adalah Allah yang memelihara kami, melimpahi kami dengan damai sejahtera. Hari ini kami bersyukur melalui persembahan yang kami sampaikan kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau memandang ketulusan hati kami. Untuk itu, ajarlah kami mempunyai hati yang tulus untuk memberikan yang terbaik. Ajarkanlah kami juga memberikan hidup kami sebagai persembahan yang sejati. Beri hikmat dan tanggung jawab kepada majelis jemaat yang dipercaya mengelolanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Umat Tuhan, percayalah bahwa Yesus yang bangkit itu telah memulihkan bukan saja luka para murid, bukan saja Thomas, melainkan oleh bilur-bilurnya juga kita telah dipulihkan. Kita dipulihkan dari segala kepahitan untuk melanjutkan kehidupan ini dengan damai sejahtera. Dengan berdiri kita menyanyikan Ada Damai Sejahtera PKJ 203. Damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.